kemarin membahas modul 5 sesi 2 ya. Jadi yang kemarin itu bulan yang lalu itu langkahnya hanya dari 1, 2 dan 3. Dan sekarang kita lanjut ke langkah 4. Apa itu yang akan kita bahas? Yaitu tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Kekerasan dan penelantaran tersebut seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti anak, menantu, ya, tetangga, bahkan ada orang asing yang menterlantarkan lansia. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada kesempatan sesi ini, ya. Jadi secara umum sesi ini akan membahas 2 poin saja, saya rasa sudah cukup. Nanti ke depannya ya, nanti di sesi terakhir kita diskusi. Yang pertama adalah tentang terkait ini ya ibu ya, terkait peduli lansia, kemudian peran serta masyarakat terhadap lansia. Itu ya. Jadi pada dasarnya ibu-ibu sekalian ya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri melindungi kesejahteraan lansia. Keluarga dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk hal itu. Jadi masyarakat secara keseluruhan yang ada lansianya dalam suatu daerah, pemerintah tidak bisa langsung terjun. Biasanya hanya memberi bantuan, ya, memberi layanan-layanan terhadap lansia. Untuk sehari-harinya itu kepada para lansia, ya kita sendiri. Karena apa? 1, lansia itu adalah keluarga kita. Yang kedua, kita, saya, jenengan semua ini bakal jadi lansia juga. Betul nggak? Betul. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sejauh ini kita diskusi dulu ya sebelum masuk ke pembahasan ini. Saya tanya coba ya, apa yang bisa diupayakan masyarakat, khususnya ini yang hadir di sini, gitu ya, untuk menjaga kualitas kesejahteraan lansia, biar kesejahteraannya itu mapan, meningkat. Nah, coba saya tanya sesuai dengan kelompoknya, masih ingat ya? Ya. Dengan kelompoknya. Atau nanti satu-satu gak apa-apa yang bisa jawab ya. Apa yang dapat keluarga lakukan agar lansianya yang ada di rumah atau di sekitarnya itu kehidupannya mapan, kesejahteraannya meningkat? Coba saya tunjuk Ibu Muafik. Ya, kalau saya di tangga saya itu ada lansia, Pak. Cek tuan mama, cek sopor. Ya, okay. Hampir setiap hari gula nyongok kesehatan. Jadi misalkan takut sehat kan beda petugas kesehatan dari desa bidan biasanya serontar gitu terontar ke mbak kan baru tangke serontar mau kesana cek genah cek tensina esa. Alhamdulillah seneng Ya. Seneng ini Ya. Jadi, keluarganya ada di situ. beda cuma gula kan sebagai tetangga kan harus membantu. Bagus. Nah, jadi betul yang dikatakan Ibu Muafik bahwasanya meskipun kita tidak berkumpul dengan lansia yang serumah, misalnya di tetangga kita ada lansia, jangan harus diabaikan begitu saja. Ya, alasannya yang tadi, lansia juga manusia. Kita di masa yang akan datang akan seperti lansia itu, akan mengalami masa-masa di mana kita menjadi lansia seperti itu. Ya. Coba di rumahnya siapa yang kumpul sama lansia nih? Saya, Pak. Nah, coba Mutahel. Di rumah itu, Pak. Lansia Pak. Mbak itu, Pak. Kumpul sama satu rumah sama Iya, Mutahel. Pak. Apa Saya, Pak. mbahnya ya? Iya. Ya. Apa yang dapat dilakukan keluarga nih, dilakukan Bu Tahel kepada lansia itu atau mbahnya? Ya, kalau saya di rumah mbak saya itu mirip bapak, tapi sudah lansia, Pak. Oh iya. Ya. Kalau di rumah itu sering marah-marah kadang gitu, Pak. Ya. Jadi saya sebagai
cucunya Ya. itu sering mempersiapkan makanan ini, itu salah kadang itu Pak. Oh. Jadi minta hapus terus lah Pak. Kadang disuruh periksa ke dokter tidak mau Pak itu Pak. Ya, terus yang dilakukan keluarga gimana? Yang dia ya dipanggil itu Pak, Pak. Setiap kadang 1 minggu. Oh, dilayanilah Nah, seperti itu. iya. Sabar, sabar. Pak. Betul. Nah, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, itu adalah hal yang dapat kita lakukan sendiri terhadap lansia yang ada di rumah kita. Nah, kita lebih melebar lagi nih sekarang. Kita otomatis dari keluarga kumpul di suatu daerah atau di satu desa lah, di sini satu kampung, bermasyarakat. Ya. Apa yang dapat masyarakat lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap lansia itu? Ya, coba suaranya saya pengen tahu nih. Jadi misalnya ini bukan keluarga sudah ya. Tadi kalau Bu Tahe menyebutkan keluarganya Mbak sendiri ya. Kalau Bu Muafik ya tetangganya. Nah, kan sudah masuk masyarakat. Lebih spesifik lagi misalnya Ibu Nur. Nah, Ibu Nur misalnya tetangganya sebagai masyarakat yang ada lansianya harusnya melakukan apa? Nah, kalau saya Pak, ya kalau ada lansia di sekitar saya, Ya. kayak sama dengan yang di Mufid karena kita tetangga. Oh, Tanggung gula nih Pak. Nah, itu, Semak Pak. jadi. Semak. Oh. Budi. Ya, ya. Jadi Ya. yang kita lakukan, biasanya kan lansia itu kadang, Pak, pikirannya sudah kembali jadi anak kecil lagi. Nah, betul. Kadang Sering marah gitu ya. sudah dikasih makan sama keluarganya, bilangnya tidak makan. Akhirnya ya kita, saya sudah Mufid, kadang membantu lah kalau misalnya ada yang makan. Soalnya kan memang pikirannya seperti itu Bapak. Ya, ya. Jadi ya kami kasih makan gitu. Terus untuk kesehatan kadang memang ada pemeriksaan rutin dari desa gitu, pembinaan desa. Ya. Gitu. Ya, makasih ya, Bu Nur. Jadi ibu-ibu sekalian dan bapaknya juga gitu ya. Kita sebagai manusia juga tidak lepas dari butuh kepada orang lain. Begitu juga orang lain juga butuh kepada kita. Nah, titik fokusnya yang ada di sini adalah peran serta kita, peran serta keluarga, peran serta masyarakat dalam mensejahterakan kehidupan para lansia. Ya, Ya. coba ini diperhatikan ya. Nah, ini diperhatikan flip chart 9 ya. Atau yang selebaran tadi itu ada juga selebaran ya. Ini Pak. Nah, ya, di situ ya. Yang nggak kebagian silakan kumpul ya. Maaf Bu ya, saya minum dulu ya. Oke Pak. Pon dan kolang. Kayak begini. Ya gini ya. Nah, ya kita lanjut ya. Nah ini ya dikasih peduli pada lansia ya, bisa menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Tadi dicontohkan sama Bu Nur ya, sama Bu Muafik juga ya. Memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkan ke puskesmas yang dicontohkan Bu Tahel tadi ya. Ya. Mengingatkan untuk beribadah, kembali ke pikiran anak kecil ya, seperti itu memang Bu ya. Kalau bukan keluarga, bukan tetangga, bukan masyarakat yang mau mengayomi, yang mau mensejahterakan, siapa lagi ya seperti itu ya. Ya kita ini gitu ya. Memberikan kesempatan untuk berolahraga yang ringan tentunya, termasuk menemaninya berjalan pagi. Jadi jangan didiamkan terus di rumah gitu ya. Suci berat. Wah, terlalu berat kalau nge-gym gitu. Oh, para jemaah. Kayak kan ada senam lansia ya. Nah, sebelumnya kan ada senam lansia. Ya. Ya, buat seperti itu. Senam, gerak-gerak seperti itu tuh ya, senam lansia. Ditemenin, "Bah, tore bah, mau senam mah male sehat, tak neng merolong nih compok." Enggak apa-apa diajak seperti itu ya. Ya. Menyediakan pakaian yang layak ya, mengasihi orang tua dengan tulus gitu ya. Memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia, kemudian memberi kesempatan untuk kegiatan sosial bersama-sama tetangga dan teman-temannya gitu ya. Jangan diterlantarkan, jangan didiamkan di rumah. Wah, orang tua saya, mbah saya sudah sepuh, sudah lansia, malu saya kalau ngajak keluar. Tidak boleh seperti itu ibuku ya.
Ya. Tanpa mereka, tanpa lansia kita nggak ada. Betul ya? Betul. Nah, Pak, kemudian memberikan kegiatan sebentar Ibu ya. Memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingatnya seperti membaca, mengisi teka-teki silang, atau bercerita yang contoh engak lah mbak dan mbak. Nah, saya kapi nomor senapa. Jadi mengasah otaknya. Kita belum mau tentang ini. Bu sepuh Di berarti. Jepang, Pak. Sepuh berarti ya. Sama cerita seneng apa? Nah, iya sambil mengingat seperti itu biasanya kan fresh gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini adalah peduli lansia dari keluarga itu sendiri. Ya. Kalau dalam keluarga tidak ada lansia, tentunya di masyarakat ada lansianya, tetangga Ya. atau yang sebelah rumah berdekatan. Apa yang dapat kita lakukan? Ya tadi sudah dicontohkan ya sama Bu Nur, Bu Taha, Bu Wasila, Bu Mofik ya. Kerjasama dengan Puskesmas menyediakan posyandu lansia ya. Ya Pak. Menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi, bukan diajak selancar ke pantai gitu ya. Terselam deh gimana sergi. Panjat tebing. Ya, bukan main trip main adventure kalau panjat tebing naik gunung itu. Yang sekiranya mampu dilakukan, menyehatkan gitu ya. Menggalang pertemuan lansia rutin mengikuti pengajian kebaktian seni budaya sesuai dengan adat. Ada di kantor nampak. Yasinan. Nah, yasinan ki. Tidak apa-apa, istighosah yasinan. Tidak apa-apa, bagus malah ya. Mengajak lansia hadir dalam kegiatan gotong royong. Meskipun cuma datang, tak usah saya bersih, tak usah anak perempuan kifayah, tidak apa-apa. Aja ya. Mengundang, tidak apa-apa. Mengundang lansia hadir dalam acara RT RW. Nah, dilibatkan beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh dilibatkan. Mereka senang, tidak merasa dikucilkan. Ya. Paling surat doa betul. Nah, semangat untuk hidup lebih panjang itu masih membara gitu. Kalau dikucilkan, dibiarkan, diterlantarkan, justru tertekan akhirnya Mati. ya, seperti itu ya. Ya, membantu kekuatan warga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Lah tadi dicontohkan Bu Nur sama Bu Mofik ya. Ada keluarganya, tetangganya ya Bu Nur tadi ya. Tetangganya Bu Mofik sama Bu Nur. Ada lansianya, keluarganya sudah ada kumpul. Cuma masih bantu gitu ya. Jadi keluarganya diberi semangat, motivasi, lansianya juga dibantu, senang. Ya seperti itulah. Seperti itulah kenapa kembali ke yang tadi yang awal, lansia juga manusia dan kita adalah calon lansia. Ya. Betul Pak. Merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah mendapat kekerasan. Ya. Bede kan toh? Lansia sekok-kekok misalnya. Lansia ditelantarkan, gelandangan lansia. Mon bede, mon nemu biar nengak nikah, laporkan. Contohnya ada gelandangan asing yang lansia tidak dikenali, lapor ke petugas atau polisi, dinas sosial setempat, kecamatan, desa, atau langsung ke Liposos, tidak apa-apa. Menghubungi saya sebagai pendamping PKH, tidak apa-apa. Oh iya. Nah, ya kalau ada ya. Ya Pak. Memiliki lembaga rujukan terkait kebutuhan lansia. Nah, yang nggak punya KIS diajukan ya. Tadi ke KTP, Pak. Lah, nggak punya KTP ya. Nggak punya KTP itu nanti butuh itu misalnya mau mengalami apa lansia ya, mohon maaf ya, lansianya miskin gitu ya, mau berobat nggak ada, kan bisa diurus surat keterangan tidak mampunya itu ya. Desa ya Pak ya. Dari ke desa, kecamatan biar dirujuk, tidak apa-apa, lebih bagus malah ya. Ya, Pak. Jadi peran serta keluarga di Fitkas 9 ini harus bisa kita lakukan. Kalau ada yang lebih baik, lebih dekat lagi, tidak apa dilakukan di rumah yang kumpul sama lansia. Yang tidak ada lansianya, ini peran serta masyarakat terhadap lansia, ya, tetangga dan lain sebagainya yang harus kita lakukan. Ya, jadi lansia itu juga manusia, lansia kita di masa yang akan datang, dan juga lansia memiliki hak sebagaimana kita sama-sama manusia.
manusia gitu ya. Ya. Ya, ya, Pak. Sehat, olahraga dan lain sebagainya. Paham ya? Paham. Oke. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Selanjutnya di sisi berikutnya ya. Ya. Minta dulu, Pak.